Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Nathan Wahyudianto, ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan kali ini saya akan ambil dari Matius pasal 6. Kita masih berkisar di dalam kitab Matius, karena kitab Matius ini banyak hal yang perlu kita renungkan dan menjadi berkat buat saudara dan saya. Matius pasal 6 ayat yang ke-24 yang berbunyi demikian, yang saya akan bacakan buat saudara dan saya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada para pendengarnya pada waktu itu bahwa tidak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan. Saudara, kalau toh itu terjadi pasti ada satu keganjilan atau ketidakadilan atau ketidakberesan menurut Tuhan. Mengapa demikian? Karena yang seorang akan lebih dikasih dan yang seorang lain, Tuhan itu akan lebih dibenci. Dengan demikian tidak mungkin bagi orang itu mengabdi kepada Tuhan. Tuhan di sini adalah Allah. Tuhan di sini adalah orang yang diidolakan. Tuhan di sini adalah orang yang disembah. Dan Tuhan adalah satu-satunya Allah yang disembah. Dengan demikian Tuhan mengatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, ada dua alasan mengapa orang Kristen, orang percaya, orang yang diciptakan oleh Allah, manusia pada umumnya sesungguhnya melalui konteks agama Kristen, melalui Alkitab, tidak boleh mengabdi kepada Tuhan. Yang pertama, sebab Allah itu adalah Allah yang cemburu. Allah itu adalah Allah yang cemburu. Mengapa kok Allah cemburu? Apakah Allah takut kehilangan ciptaannya sehingga lari pergi ke iblis? Bukan, saudara. Ketika Allah cemburu adalah Allah yang mengasihi. Ketika saudara dikatakan bahwa aku cemburu kepada kamu, jangan-jangan kamu kehilangan kasih yang mula-mula dan kamu mencari yang lain daripada aku. Allah itu takut kehilangan saudara menjadi binasa dan saudara mengalami kebinasaan yang kekal. Di dalam Keluaran pasal 34 ayat yang 14 di sana dikatakan, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Artinya selain Yahweh, selain Elohim. Karena Tuhan Adonai yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Jadi ketika Tuhan Allah itu cemburu kepada orang yang menyembah selain Allah, tujuannya supaya saudara diselamatkan, supaya saudara bersatu dengan Tuhan, supaya saudara boleh memperoleh hidup yang kekal. Dia takut kita kehilangan hidup yang sesungguhnya. Sebetulnya Tuhan tidak memerlukan kita, tapi Tuhan sayang karena itu ingin supaya setiap orang diselamatkan. Kecemburuan Tuhan mempunyai akal yang sehat, yaitu supaya saudara tidak jatuh dalam dosa dan akhirnya mati binasa dalam kekekalan. Itu yang pertama. Saudara-saudara, banyak orang yang ingin mengabdi kepada dua Tuhan yang tentu bertentangan, saudara. Karena Allah itu adalah Allah yang satu-satunya berdaulat atas hidup saudara. Banyak orang yang mengalihkan pandangannya kepada orang yang lain sebagai orang yang bisa diandalkan, tapi sesungguhnya dia juga akan lenyap. Apalagi cuman mamon ataupun harta, itu semua hanya memberi kepuasan yang bersifat sementara dan itu tidak bisa kita andalkan, karena itu hanya sementara waktu. Dan manusia sering terjebak dengan pengajaran bahwa materi, berkat itu kadang-kadang diidolakan seperti Tuhan. Dan kalau demikian maka Allah itu cemburu. Dan karena itu mari kita tinggalkan. Ubahlah mamon, ubahlah harta, ubahlah berkat itu untuk menjadi alatnya Tuhan, hanya untuk kemuliaannya. Sehingga kita bisa mempersembahkan hidup kita melalui harta, melalui apa yang kita cintai sementara untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang pertama. Allah kita adalah Allah yang cemburuan. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh mengabdi kepada Tuhan? Mengabdi kepada Tuhan maksud saya, yaitu kepada Mammon dan kepada Allah. Sebab Allah itu satu-satunya yang layak disembah, dipuji dan dimuliakan. Matius pasal 4 ayat yang ke-10, ketika Tuhan Yesus digoda oleh iblis, dia berkata, "Nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Saudara-saudara, manusia diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Sang Pencipta.
Manusia diciptakan hanya untuk menyembah kepada Allah satu-satunya yang Esa. Dan Allah yang kita sembah, yang Esa itu kita kenal di dalam Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita sekalian yang mendengarkan renungan firman Tuhan kali ini, jangan kita mengabdi kepada Tuhan. Sekalipun itu memberi harapan secara luar biasa di dunia ini, tapi pada akhirnya itu akan membinasakan. Itu hanya membuat saudara senang untuk sementara, tetapi akan merugi untuk selama-lamanya. Dua alasan yang Tuhan ingin supaya kita tidak mengabdi kepada Tuhan. Dua Tuhan adalah, yang pertama, karena Allah itu cemburuan. Dan yang kedua, karena Allah itu satu-satunya yang layak disembah. Biarlah melalui firman Tuhan yang singkat, renungan pada saat ini mengubahkan saudara. Kalau selama ini masih ada idola yang lain kecuali Allah, menjadi sesembahan yang lain kecuali Tuhan di dalam Yesus Kristus, sekarang mari kita bertobat supaya kita boleh menyenangkan Allah semata-mata di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian mulai saat ini sampai seterusnya. Haleluya. Amin.